Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang membahas tentang perbedaan Malaysia dan Indonesia dalam meraih kemerdekaan ya. Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini sedikit ilmu nih buat kalian bocil lepep bercanda. Dimana perbedaan cara merdeka antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini ilmu-ilmu ini mohon disimak ya, jadi cara merdekanya Indonesia dan cara merdekanya Malaysia itu apakah ada perbedaan? Ya jelas beda. Kita lihat ya apa Indonesia dan Malaysia sama-sama merdeka pada bulan Agustus ya, di bulannya sama merdeka. Meski sama-sama merdeka di bulan Agustus, Indonesia dan Malaysia ini mempunyai cara yang berbeda dalam meraih kemerdekaan. Berikut perbedaan kedua negara dalam memperoleh kemerdekaan. Yang pertama, cara memperoleh kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia diperingati pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan ini menandakan lahirnya negara. Negara kita, negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dilalui dengan pertumpahan darah. Jadi lewat perang, perang melawan Belanda, perang melawan Jepang. Pokoknya yang berbau penjajah. Jadi kita dijajah melawan dengan perang. Bahkan banyak pejuang yang gugur di medan perang melawan tentara Belanda. Sedangkan, nah kita bicara cara memperoleh kemerdekaannya Malaysia bagaimana? Kemerdekaan Malaysia diperingati pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Kemerdekaan Malaysia ditandai dengan penyerahan kekuasaan wilayah di Semenanjung Malaya dari Kerajaan Inggris ke Federasi Malaysia. Jadi Malaysia tidak perang melawan Inggris, melainkan dikasih. Ini loh, gue beri lo negara kalian. Ya, maksudnya dikasih gitulah, brand. Perbedaannya itu enak ya. Di tahun 1957, Inggris secara resmi memberikan tanah Malaysia sebagai negara, seperti itu. Dan yang kedua, perbedaan di persiapan kemerdekaan. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia dianggap tergesa-gesa, alias dalam bahasa Jawanya kesusu gitulah, brand. Kesikut, kesusu. Pasalnya satu hari sebelum kemerdekaan, yakni pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta masih berada di Rengas Dengklok usai diasingkan oleh golongan muda. Sepulangnya dari pengungsian Rengas Dengklok, para pemimpin pun melakukan persiapan kemerdekaan hanya dalam waktu satu hari saja. Satu hari ya. Nah, sedangkan untuk persiapan kemerdekaan Malaysia bagaimana? Persiapan kemerdekaan Malaysia dipersiapkan secara matang. Jadi sudah diagendakan merdekanya tanggal sekian gitu, sudah diagendakan kalau Malaysia, friend. Dengan adanya upacara serah terima kekuasaan dari Kerajaan Inggris ke Federasi Malaya. Acara ini bahkan turut dihadiri oleh utusan negara-negara lain. Jadi merdekanya ini sudah ditentukan. Misalkan lo mau merdeka tanggal sekian, tahun sekian gitu bisa, friend. Request sama Mama Elizabeth. Gue merdeka tanggal sekian, terus ngundang negara-negara tetangganya boleh. Nah, perbedaan yang ketiga di kehadiran wakil negara lain. Jadi ada nggak wakil negara itu yang menghadiri dalam acara kemerdekaan suatu negara? Perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Detik-detik menjelang proklamasi hingga pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak ada satupun perwakilan negara yang menghadiri. Jadi Indonesia pada saat merdeka tidak ada undangan orang asing menyaksikan pembacaan teks proklamasi gitu, nggak ada, friend. Indonesia juga tidak mengundang negara lain untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Hanya tampak tentara Jepang yang berjaga di sekitar rumah Soekarno, itu saja. Nah, berbeda dengan Malaysia yang dalam persiapan dan momen kemerdekaannya mengundang beberapa negara. Di antara perwakilan negara yang hadir adalah Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Thailand. Jadi beberapa negara diundang untuk menyaksikan undangan kemerdekaan gitu, kayak ulang tahun aja ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kesimpulannya, usut punya usut, kesimpulannya kemerdekaan Malaysia ternyata didapatkan dengan sangat mudah. Bahkan negara penjajahnya Inggris
menjadi inisiator penggagas Persatuan Malaya atau Malayan Union pada tahun 1946. Jadi malah yang dibuat merdeka itu yang mempunyai ide malah Inggris sendiri. Sepanjang penjajahan Inggris, struktur pemerintah dikuasai penuh oleh penguasa Inggris. Beberapa kebijakan politik juga telah dilakukan oleh penguasa Inggris dalam rangka merampas dan menguasai Malaya. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut, perbedaan cara kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau Indonesia meraih kemerdekaan dengan cara perang atau ya dengan perjuangan darah gitulah, Bren. Tapi kalau Malaysia diberi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan bejrot-bejrot di kolom komentar. Ya begitu ya sahabat ya, jadi untuk Indonesia sendiri itu untuk mendapatkan kemerdekaannya itu masyarakat dan pahlawan Indonesia itu harus menyerahkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia ya. Yang mana untuk kerajaan Malaysia sendiri ini untuk mendapatkan kemerdekaannya mungkin mereka lebih suka berunding ya, jadi Malaysia sendiri ini lebih mudah untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Jika ada salah informasi atau apa, sahabat boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.